ujroh dalam bunga bank. Kasusnya yakni Pak Ahmad hendak mendirikan rumah. Ia tidak memiliki uang cash yang cukup agar pendirian rumahnya bisa berlangsung tepat waktu selama musim kemarau yang hanya berkisar 2 bulan. Untuk itu ia mengajukan pinjaman kepada para tukang dan toko bangunan sebesar dana yang dibutuhkan untuk membangun rumah. Selanjutnya, untuk melunasinya, ia mengajukan pinjaman kepada bank demi melunasi tanggungannya tersebut. Setelah diadakan survei di lapangan, bank menyetujui usulan Pak Ahmad dan dia menanggung semua biaya kebutuhan untuk mendirikan rumah dengan resiko Pak Ahmad harus membayar kompensasi peminjaman atau ujroh dengan besaran yang ditetapkan oleh bank dan bersifat maklum atau diketahui secara jelas. Maka dari kasus ini peran masing-masing pihak adalah dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama, bank bertindak sebagai kafil. Yang kedua, Pak Ahmad bertindak selaku asil atau al-makful anhu, dan tukang dan toko bangunan tersebut bertindak sebagai makful lahu, dan pendirian rumah merupakan makful bih. Jadi kali ini saya akan menambahi sedikit keterangan tentang kasus yang tadi ya di video, menambahkan tentang rukun dan syarat akad kafalah. Menurut mazhab Hanafi, rukun kafalah hanya satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut para ulama, rukun kafalah ada 4, yaitu yang pertama ada pihak penjamin atau kafil, adalah pihak yang mempunyai kecakapan untuk mentasarufkan hartanya. Jadi apa yang dinamakan kecakapan untuk mentasarufkan hartanya, dia ini untuk mengamalkan ya, atau mentasarufkan hartanya, atau bisa juga disebut dengan mengamalkan harta yang diperolehnya. Yang kedua ada objek yang dijamin atau al-makful bihi, yaitu berupa hak yang dapat diwakilkan kepada pihak lain, biasanya berupa utang atau barang tertentu yang statusnya tertanggung. Seperti contoh kayak apa ya, kayak jaminan gitu loh ya. Yang selanjutnya yang ketiga adalah pihak yang dijamin atau al-makful anhu, adalah pihak yang mempunyai tanggungan harta yang harus dibayar. Hampir mirip dengan jaminan, tapi ini harus dibayar gitu ya. Dan yang terakhir ada akad ijab dan qabul, atau bisa disebut sighot, yaitu ungkapan baik lisan, tulisan ataupun isyarat yang menunjukkan adanya kehendak para pihak untuk melaksanakan kafalah. Termasuk kasus apakah itu dan bagaimana keterangannya. Di sini saya akan mencoba sedikit menerangkan kasus tersebut, termasuk kasus kafalah yang berhubungan dengan ujroh. Keterangannya yakni pada dasarnya realisasi antar bank Pak Ahmad dan tukang toko bangunan adalah boleh dalam akad kafalah, dengan syarat bahwa pihak kafil atau bank mengetahui pihak yang dijamin atau Pak Ahmad dengan tujuan yang jelas dari penggunaan uang tersebut al-makful bihi. Yang sering menjadi objek perdebatan dalam kafalah adalah terkait dengan ujroh atau kompensasi yang disyariatkan oleh kafil kepada Pak Ahmad sebagai al-makful anhu. Ada beberapa alasan yang mendasari iktikaf tersebut. Yang pertama, menurut pendapat ulama yang melarang bahwa jika yang ditanggung adalah berupa harta dalam kafalah al-mal, sementara syarat kompensasi juga berupa harta, maka pada dasarnya hal ini sama dengan akad al-qurdu jarok naf'am lil muqardin, yaitu suatu akad utang piutang yang disertai adanya syarat manfaat bagi pihak, adanya syarat bagi pihak yang memberi utang. Terima kasih penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.